Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, mahasiswi dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia atau Sekolah. Pengertian lembaga pendidikan Islam. Secara bahasa, lembaga adalah bahan atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Badan atau lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan misi badan tersebut. Sebagian lagi mengartikan lembaga pendidikan sebagai lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam. Atau bisa juga dimaksud dengan lembaga pendidikan Islam adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Lembaga pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun ciri-ciri pendidikan formal adalah pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga, memiliki administrasi dan manajemen yang jelas, adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan, memiliki kurikulum formal, adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran, adanya batasan lama studi. Kepada peserta yang lulus diberikan ijazah, dapat meneruskan pada jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan formal antara lain yang pertama taman kanak-kanak, yang kedua Raudatul Atfal, yang ketiga sekolah dasar, yang keempat madrasah ibtidaiyah, yang kelima sekolah menengah pertama, yang keenam madrasah sanawiyah, yang ketujuh sekolah menengah atas, kedelapan madrasah aliyah, 9 sekolah menengah kejuruan, dan yang ke-10 adalah perguruan tinggi. Sekolah yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah sampai ia keluar dari sekolah tersebut. Pendidikannya adalah guru yang profesional. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga. Semakin besar anak, semakin banyak kebutuhannya. Karena keterbatasannya, orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut. Oleh karena itu, orang tua menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan, pendidikan, dan pengajaran dengan sengaja, teratur, dan terencana. Pendidikan yang berlangsung di sekolah bersifat sistematis, berjenjang, dan dibagi dalam waktu-waktu tertentu, yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Masa sekolah bukan satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, namun disadari bahwa sekolah merupakan tempat dan saat yang strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk membina peserta didik dalam menghadapi kehidupan masa depan. Organisasi Islam dan Pendidikan Islam di Indonesia. Di dalam organisasi dan pendidikan Islam di Indonesia ada sekolah-sekolah yang memiliki corak sesuai dengan tuntutan atau ajaran agama Islam, yaitu sekolah-sekolah Syarikat Islam, sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah Nahdlatul Ulama, dan sekolah-sekolah Persatuan Umat Islam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.